Semuanya nonton di YouTube nanti. Kalau saya bilang Arsal Askari, semua jawab lanjutkan. Baik, bagaimana kamera? Oke. Arsal Askari. Arsal Askari. Arsal Askari. Baik, tepuk tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar masyarakat bang. Kami pulang Tanpa durasi. terima kasih kepada Bapak. Usah lagi panjang-panjang. Karena kenapa? Hierarki kita memilih pemimpin adalah orang yang kita tahu mau apa di daerah. Kalau dia terpilih kira-kira mau seperti apa bayangannya. Jangan sampai kita disuguhi pemimpin memilih seperti memilih kucing dalam karung. Betul. Ya, datang kucing tapi dalam karung dikasih. Mau apa ini tidak tahu apa isinya. Saya tawarkan salah satu pemimpin seperti ini modelnya. Saya turun memberikan informasi yang benar dan saya pasti pertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan ini. Kemudian yang kedua, saya hadir untuk menyerap aspirasi, mendengarkan isi kepala kita semua tentang gagasan. Karena kenapa? Ke depan ini seorang pemimpin harus menawarkan gagasannya. Tidak lagi kita bertarung, seberapa banyak uang itu Pak Bupati. Tidak lagi saya berpikir ke situ. Tetapi seberapa banyak gagasan yang ingin dibangun untuk kepentingan masyarakat kita di Mamuju Tengah. Ya, tepuk tangan lagi Bapak, supaya makin banyak tepuk tangan, makin gila hormati. Itulah Bapak Ibu sekalian, saya hadir di sini. Saya hadir, saya ingin berdiskusi dan ingin menyampaikan pesan-pesan seperti ini agar kita semua tahu, oh, ini dibilang Pak Arsal ini. Tapi sebenarnya kalau di Karosa ini saya juga tidak asing. Saya mondar-mandir Karosa walaupun 10 tahun saya sama Pak Hasanuddin. Beliau ini ya memang guru saya juga, guru di segala hal. Guru saya, kemudian ya partner kerja saya, ya pokoknya luar dalam sudah bagus tahu. 10 tahun saya sama-sama di Mamuju dan 10 tahun saya sama-sama di Mamuju Tengah. Dan alhamdulillah inilah yang kita rasakan 10 tahun terakhir ini. Mamuju Tengah. Pertanyaannya kemudian, kenapa kita mekarkan Mamuju Tengah kemarin? Ini murni dorongan gagasan orang-orang tua kita dulu menginginkan percepatan pembangunan. Mendekatkan pelayanan. Jadi pemekaran itu hierarkinya, percepat pembangunanmu dengan biaya yang lebih besar, kemudian mendekatkan pelayanan pemerintah ke masyarakat, masyarakat juga dekat kalau mau butuh pemerintah. Nah, termasuk desa Karosa ini yang katanya nanti ke depan ketika moratorium dicabut, dimekarkan lagi menjadi satu desa. Desa Karosa Pantai. Nah, kita mekarkan desa Karosa Pantai. Makin banyak pemekaran, makin bagus. Kita sudah rasakan itu. Makanya salah satu cara mempercepat proses pembangunan dengan cara pemekaran. Ya walaupun negara kita itu menghentikan, kenapa? Beban memang dari pusat akan terasa besar faktor pembiayaan. Karena itu sampai sekarang masih direm terkait dengan pemekaran desa. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu sekalian saya hormati, kami hadir malam ini ya di tengah-tengah kita semua, memohon doa dan dukungan kita semua. Mudah-mudahan kita hadir ke TPS coblos nomor 1. Tapi nanti ke TPS itu dikasih 2 surat suara sama panitia. Dibuka, kalau dia 3 calonnya di dalam, maka coblos nomor 1. Nah sekarang dibuka ternyata 4 calonnya di dalam. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Ternyata gubernur. Ada yang calon tak di sini? Wah, ternyata sama sih kepala. Iya, saya selalu bertanya, ada yang calon tak? Kalau tidak ada yang calon tak, saya tanya Ki, kenapa kita harus memilih nomor 2? Nomor 1 bagus, nomor 2 bagus, nomor 3 bagus, nomor 4 bagus. Semua orang terbaik Sulawesi Barat bertarung. Tapi kenapa kita harus memilih nomor 2? Itu dia, putra Mamuju Tengah. Kalaupun dia terpilih, ya kira-kira daerah mana dulu mau bangun? Pasti dia bawa pulang di kampungnya. Tidak mungkin dia bawa ke sana, pasti dia bawa pulang ke sini. Itu rumus.
Pak Hasanuddin ini gelarnya di DPR, anggota DPR Karossa. Setiap dia teriak pasti Karossa lagi. Padahal dia dilantik menjadi anggota DPR Mamuju Tengah. Tapi ketika berbicara, pasti Karossa di belakangnya. Kita aspal jalan pertama ke Karossa Pantai itu kan hanya berapa? 200 meter. Marah dia. Pokoknya Karossa tidak ada guna-gunanya saya menjadi anggota DPR kalau tidak dilanjutkan pengaspalan di Karossa. Oh, teriak-teriak. Tepuk tangan dulu. Di aspal sekarang ini kurang lebih 6 kilo 5 kilo. Kalau ini di persentase ke Karossa Pantai, kira-kira persentasenya 60%, 70% ya. Itulah kira-kira gambaran infrastruktur jalan yang ada di Mamuju Tengah yang dibangun oleh orang tua kita. UE itu membangun kurang lebih 8 tahun. Tapi kan 2010 Covid, Corona. Tidak, 2020 tidak ada yang membangun. 2021 begitu juga. 2022 sama. Bahkan kita kecenderungannya dibagi-bagikan ke uang BLT. Betul? Dapat semua BLT? Pasti tidak. Iya. Tidak bisa semua karena ada aturan mainnya. Termasuk saya tidak dapat. Nah, pertanyaannya, kenapa negara punya strategi membagi-bagi BLT? Kadang tidak terbayangkan apa pokok negara ini. Uang dibagi-bagi. Ternyata negara itu punya strategi itu. Merangsang kita untuk punya daya beli yang tinggi. Seandainya kita dikasih uang lalu kemudian kita tidak belanja, macet itu TBS. Kita dikasih uang, kita datang ke warung beli yang namanya minyak goreng. Kalau minyak goreng ini produksinya berjalan, secara otomatis pabrik minyak goreng itu akan berjalan, dia akan menghidupi ribuan karyawan di situ. Dan kalau dia berjalan, otomatis dia beli yang namanya CPO, bahan bakunya. Kalau CPO juga berjalan, ada ribuan karyawan di situ, otomatis dia juga beli TBS. Ternyata dikasih uang masyarakat 600.000, ujung-ujungnya itu ekonomi lari ke kita, petani sawit. Bantainya hebat itu negara berpikir. Tapi kita tidak pernah membayangkan ke situ kan? Kenapa kita dikasih uang? Kita khusus petani sangat beruntung. Kenapa? Rumusnya seperti itu. Dia paksa kita harus beli Indomie. Kenapa? Supaya jutaan manusia yang hidup di pabrik gandum dan seterusnya turunnya Indomie, mereka bekerja. Beda Pak kalau kita di Mamuju Tengah. Mamuju Tengah, kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu kita tidak kerja, masih bisa dimakan. Tapi kalau di Pulau Jawa, hari ini kau tidak kerja, besok kau tidak makan. Betul. Apalagi kalau kerja di pabrik-pabrik. Maka negara membagi-bagi uang. Kata orang-orang di luar sana, ekonomi Indonesia cukup bagus di pandemi Covid. Hanya sayang, banyak masyarakatnya yang meninggal. Kita gagal mengatasi manusia, tapi kita bagus mempertahankan ekonomi. Bedanya di luar negeri, bagus mempertahankan manusianya, tapi dia gagal dalam persoalan ekonomi. Mereka ambruk, ekonominya sampai minus. Minusnya 20-30%. Kalau kita minus tapi kecil. Itu kelebihan kita dengan Indonesia, dengan negara-negara yang lain. Inilah salah satu cara negara kita membagi-bagi uang. Ujungnya adalah pendapatan kita di sektor sawit. Kira-kira itu gambaran-gambaran singkat yang saya bisa berikan kepada kita semua. Karena sudah cukup kurang lebih 20 menit saya menyampaikan pesan-pesan. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin memberikan kesempatan kepada kita semua malam ini. Kalau ada unek-unekta, ada strategi kita terkait dengan kondisi Kecamatan Karossa atau apakah, mohon disampaikan kepada kami. Insya Allah kami akan catat, kami akan evaluasi, bahkan kami melakukan perbaikan ke depan. Kalau kita bicaranya di sektor sawit, insya Allah bicara di sektor sawit di hulu sampai hilir, ya sedikit saya paham. Kenapa? Saya sudah kurang lebih 15 tahun berkecimpung di sawit. Bahkan saya paham betul tentang setiap hari saya baca itu harga CPO. CPO itu naik turunnya itu setiap hari. Maka jangan heran di timbangan biasa 1 bulan dia naik 2 kali 3 kali. Turunnya juga begitu. Kenapa? Karena pasar CPO. Pasar CPO itu berpengaruh sekali dengan harga TBS. Kalau malam ini penutupan bursa saham naik, maka besok berpotensi kita punya TBS harganya naik.
1 minggu kemudian ternyata harga pasar dunia CPO itu turun, maka otomatis harga sawit itu turun kembali. Nah, itu plus minusnya. Kenapa? Karena komoditi sawit ini adalah komoditi ekspor. Satu lagi, negara itu punya cara untuk menyerap CPO. Sekarang ini hati-hati kita dengan persoalan CPO. Kenapa? Indonesia salah satu produsen terbesar CPO. Malaysia iya, Thailand iya, India mulai tanam. Ke depan kalau kita tidak mampu memanfaatkan CPO, sangat berpotensi untuk tidak bagus harganya. Negara saat ini hanya mampu memaksa 20% hasil produksi pabrik itu harus masuk di minyak goreng. Kemudian 30% CPO itu wajib masuk ke yang namanya solar. Makanya semua solar yang ada di dunia, maaf, di Indonesia, setiap masuk harus masuk ke pabrik untuk dicampur dengan CPO. Jadi solar kita itu sudah mengandung CPO 30%. Inilah cara Indonesia agar CPO itu terserap. Karena kalau tidak terserap ini CPO hanya mengandalkan pasar luar negeri, di saat pasar tidak beli, bahaya kita. Inilah sekarang. Maka jangan heran ada perbedaan pemimpin-pemimpin kita di negara ini. Salah satu kehebatan Pak Soeharto, ekonomi Indonesia itu mampu menembus 8%. Presiden setelah Soeharto itu tidak ada yang menembus angka 8% ekonomi. Kenapa? Soeharto itu kemarin keras doktrinnya. Sumatera boleh tanam sawit, yang lain tidak boleh. Kalimantan boleh tanam karet, yang lain tidak boleh. Sulawesi tanam kakao waktu itu kita, yang lain tidak boleh. Papua sana hanya boleh menanam rempah-rempah saja. Apa yang terjadi? Ketika salah satu komoditas ini rontok, ekonomi Indonesia itu masih stabil. Tapi coba kita ingat tahun 2022 kemarin. Di saat ekonomi, di saat Jokowi cabut biaya ekspor, lalu kemudian harga rontok menjadi 500 perak, apa yang terjadi? Ekonomi Indonesia ambruk. Kenapa ambruk? Tinggal Pulau Jawa tidak ditanam sawit sekarang. Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sumatera, semua Karosa. sawit. Sawit semua sekarang. Tinggal Pulau Jawa yang tidak ditanam sawit. Nah, kalau sawit rontok, maka ekonomi Indonesia terdampak. Nah, ini salah satu kehebatan Pak Harto dibanding dengan presiden-presiden yang sekarang. Kenapa? Ya, presiden reformasi muncul bebas kita, mau menanam apa saja terserah. Akhirnya dampaknya seperti ini sekarang. Tapi sudahlah, kita berharap pemerintah bisa eksis di sawit ini agar petani kita, masyarakat kita sejahtera di sektor sawit. Siap. Saya kira mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya hadir malam ini memohon doa dan dukungan kita semua yang hadir di sini. Setuju ya? Datang ke TPS tanggal 27 coblos nomor? Provinsi coblos nomor? Ay, selesai bola-bola. Menang kita di kompleks ini. Ya, saya kira itu mungkin. Saya persilakan untuk menyampaikan pesan, saran, dan seterusnya. Insya Allah kami tanggapi, kami catat, kami bawa pulang, kami diskusikan, dan mudah-mudahan bisa menjadi catatan kami untuk perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.